Saat bangunan mencapai akhir masa pakainya atau tidak digunakan lagi, seringkali bangunan menjadi rusak dan tidak dapat diperbaiki lagi. Untuk membuat bangunan baru, bangunan lama tentunya perlu untuk dihancurkan terlebih dahulu. Untuk melakukan penghancuran bangunan lama, khususnya bangunan yang memiliki ukuran besar, dibutuhkan rencana dan perhitungan yang matang serta tepat agar tidak merusak struktur dan tidak melukai orang-orang di sekitarnya. Dalam video ini, kami akan memperlihatkan beberapa proses penghancuran bangunan yang salah yang merusak struktur di dekatnya dan yang berlangsung secara mengerikan. Penghancuran bangunan menara di Denmark. Rekaman ini diambil di Denmark, di mana sebuah menara raksasa setinggi 170 kaki perlu dihancurkan ke bawah bayang-bayang menara besar yang berada di perpustakaan kota dan pusat budaya. Pakar pembongkaran telah menetapkan bahwa penghancuran itu berada di zona aman. Sayangnya, saat bahan peledak diledakkan, struktur bangunan itu mulai runtuh, namun tidak sepenuhnya hancur. Hal ini akhirnya menyebabkan bangunan itu miring ke arah pusat budaya dan kemudian jatuh dan merusak sebagian besar bangunan yang mencakup kantor administrasi, prestasi, dan sekolah musik. Beberapa saksi mata tidak bisa mempercayai apa yang mereka lihat. Banyak yang melaporkan bahwa saat bangunan itu runtuh, buku dan kertas-kertas dari dalam perpustakaan terlempar ke udara. Setelah diselidiki, penyebab dari menara itu berpindah sisi adalah karena bahan peledak tidak dipasang dengan benar. Beruntungnya, tidak ada korban yang terluka dalam insiden ini. Penghancuran cerobong asap di Pell City, Alabama. Tidak semua penghancuran bangunan harus menggunakan tenaga pihak ketiga dan bahan peledak. Penggunaan bahan peledak sebagian besar dilakukan untuk menghancurkan bangunan besar di area perkotaan. Untuk menghancurkan cerobong asap di area lahan pertanian di Pell City, Alabama ini, beberapa orang hanya melakukan dengan menggunakan backhoe besar tanpa harus menggunakan bahan peledak. Operator backhoe merobek batu bata sedikit demi sedikit dan akhirnya cerobong asap itu runtuh ke bawah. Sayangnya, hal di luar dugaan terjadi. Bangunan yang awalnya runtuh ke bawah tiba-tiba beralih ke arah backhoe. Operator mencoba berbalik untuk melindungi dirinya, tapi tidak berhasil. Ratusan pon batu bata dan puing-puing bangunan jatuh menimpa backhoe dan operatornya. Namun beruntungnya, sang operator backhoe masih selamat dan hidup. Penghancuran bangunan tua di Kankiri, Turki. Berikutnya ada salah satu bangunan tua bekas pabrik bunga yang dibangun pada tahun 1928 di Kankiri, Turki, mendekati akhir masa pemakaiannya. Banyak bagian dasar dari struktur bangunan setinggi 80 kaki itu yang sudah terkelupas. Hanya perlu menunggu ledakan terakhir untuk bisa menghancurkannya menjadi tumpukan puing-puing. Namun ketika bahan peledak diledakkan di sisi yang tersisa, bangunan tidaklah runtuh tetapi berguling mendekati bangunan di dekatnya. Beberapa saksi mata tidak mempercayai apa yang mereka lihat saat itu. Semuanya berjalan tidak sesuai rencana. Semua orang yang menyaksikan kejadian itu panik saat melihat bangunan besar ini jatuh ke arah deretan bangunan apartemen di dekatnya. Namun beruntungnya,
tidak ada yang terluka, dan tidak ada bangunan lain yang rusak. Penghancuran bangunan di kota Prostad, Republik Ceko. Selanjutnya adalah penghancuran bangunan yang dulunya adalah pabrik pakaian di kota Prostad, Republik Ceko. Karena sudah lama bangkrut, bangunan ini ditinggalkan selama beberapa tahun. Tim pembongkaran pun melakukan penghancuran bangunan dengan menggunakan bahan peledak. Ledakan mulai terjadi dari kiri ke kanan dan lurus ke bawah. Ini adalah ledakan yang sempurna. Namun sayangnya sepotong bongkahan puing-puing keluar dari ledakan dan melewati kepala seorang penonton termasuk kameramen, meskipun jarak mereka 1/4 mil dari titik ledakan. Penghancuran apartemen di Cina. Yang terakhir adalah penghancuran bangunan apartemen di Cina. Saat ledakan itu dimulai, gedung yang memiliki lebih dari 20 lantai itu terbelah menjadi 2 dan runtuh sesuai sebagaimana mestinya. Namun tiba-tiba bangunan itu berhenti dan berubah arah. Satu sisi bangunan kanan roboh ke kanan dan merusak struktur bangunan lain dan kendaraan di sekitarnya, sedangkan satu sisinya berhenti dan miring ke kanan. Setelah menunggu beberapa waktu, akhirnya satu sisi bangunan yang miring ini bisa dirobohkan tanpa merusak apapun. Nah, itulah beberapa proses penghancuran bangunan yang salah dan berbahaya. Di Indonesia sendiri, pernahkah kamu melihat proses penghancuran bangunan dengan cara seperti yang ada di video ini? Tulis di kolom komentar ya.